edisi ke-24 program studi S2 Sistem Informasi Telkom University. Yang terhormat kepada eh, Ketua Program Studi Magister Sistem Informasi dari Universitas Telkom University Bandung, yaitu Bapak Asosiat Profesor Muhammad Lubis, BIT MIT, MMPS IT, dan yang terhormat kepada narasumber kita juga, yaitu Bapak Asosiat Profesor Muhammad Lubis, BIT MIT, MMPS IT, yang akan membawakan tentang eh, Security Awareness Cultural Resilience, dan juga yang terhormat kepada eh, narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Fadil Rozi Hendrawan, SMKOM, yang akan membawakan tentang perencanaan sistem informasi. Oke, baik. Kita akan mulai saja kepada acara inti, yaitu adalah narasumber kita yang pertama, yang akan membawakan tentang analisis perancangan sistem informasi oleh Bapak Fadil Rozi Hendrawan, SKMM. Kepada beliau, kami persilahkan waktu dan tempatnya untuk penyampaian materi sampai jam eh, 4, 4.45 waktu Indonesia Barat. Oke, sebelumnya terima kasih buat Mas Egi Alfansyah ya sebagai moderator untuk Tell You Siswo Walk yang ke udah edisi ke-24 ya. Jadi Tell You Siswo Walk yang udah edisi 24 lumayan baik, udah lumayan panjang ya. Dari Tell You TED Talk, Siswo Walk, terus ada Profesor Insight dan lain-lain. Saya mengharap juga untuk program dari S2 Sistem Informasi ini berjalan dengan lancar ya dan panjang nantinya. Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Ketua Program Studi S2 Sistem Informasi, Bapak Asosiat Profesor Harman Lubis, BIT, MIT, MM, dan PCIT yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memberikan insight ya dan diskusi terkait untuk materi ya yang ada dalam ranah sistem informasi. Sebelumnya saya coba izin share screen. Apakah share screen sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan menjelaskan ya terkait materi yang apa-apa saja sih yang ada di dalam perancangan analisis perancangan sistem informasi dan kenapa sih analisis perancangan sistem informasi ini dilakukan gitu ya? Karena dalam konteks sistem informasi, kita perlu untuk melakukan analisis ya, yang dimana eh, mengurangi ya terkait dengan miskomunikasi dan juga memberikan tampilan atau diagram visualisasi terhadap sistem gitu ya. Nah, ini sangat inti ya dalam konteks sistem informasi. Jadi memang hal-hal seperti ini pun kalau bisa harus dikuasai ya, apalagi yang mungkin bergerak dalam bidangnya sistem informasi gitu. Nah, dan ini tidak berbeda ya dengan hal teknologi informasi, informatika, dan lain-lain. Karena sistem informasi ini kita yang akan menjembatani ya antara sistem atau sebuah pengembangan sistem dengan bisnis ya. Jadi gimana sih caranya kebutuhan bisnis itu bisa relate gitu ya dengan yang akan diberikan oleh sistem gitu ya. Jadi di sini eh, saya masuk kepada identifikasi dasar dan faktor dalam implementasi proses perancangan sistem informasi. Oke, selanjutnya ya mungkin perkenalan ya. Eh, Tadi sudah dikenalkan oleh Mas Egi, nama saya Fadlur Zendrawan Eskomemkom, dan juga saya alumni ya dari S1 Sistem Informasi Telkom University dan juga alumni juga di S2 Sistem Informasi Telkom University. Dan saat ini saya sebagai dosen di jurusan S1 Sistem Informasi di Telkom University Jakarta. Oke, selanjutnya, nah kita masuk kepada fundamental ya dari perancangan sistem informasi ini. Nah,
perancangan informasi ini yang dimana menjadi fondasi ya dalam sebuah pengembangan sehingga bisa menciptakan konteks yang misal efektif, efisien, yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi konteksnya apa sih yang pengguna, yang biasanya pengguna itu stakeholder ya, yang biasanya terdiri dari klien dan juga terdiri dari ada developer dan lain-lain yang biasanya memberikan ya konteks yang gimana hal ini tuh yang sudah dirancang dari beberapa schedule, beberapa ini berkaitan dengan project management ya. Jadi dalam sebuah pengembangan proyek khususnya kita ambil dalam contoh ya, di mana di pengembangan proyek itu ada namanya schedule, costing dan juga ada bagian itu ya pengembangan ya atau development. Nah, di mana di sini tuh kita yang ini perannya sistem analis ya, yang di mana di sini untuk memberikan ya mengembangkan sistem itu bagaimana sih jalannya dari awal sampai proses development, sampai monitoring dan juga sampai rilis gitu ya. Nah, ini dia memikirkan bagaimana sebuah pengembangan sistem itu bisa efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna yang dimana kalau dalam pengembangan proyek sistem informasi itu pengembangan pengguna itu yaitu klien ya atau eh, stakeholder yang memiliki permintaan ya terkait dengan pengembangan web. Nah, sehingga dalam pengembangan perancangan informasi ini berkaitan dengan sistem development life cycle atau SDLC, yang dimana memahami ya bagaimana sebuah sistem informasi ini dapat mendukung kebutuhan bisnis melalui perancangan, pembuatan, dan pengiriman sistem kepada pengguna. Nah, sehingga dalam proses analisis perancangan informasi ini berkaitan dengan SDLC ini yang berfokus dalam perancangan pembuatan mengirimkan sistem kepada pengguna. Seperti itu. Nah, setelah itu, keterkaitan terhadap SDLC ini pasti berhubungan dengan planning ya. Jadi apa-apa saja sih yang akan dibahas ya dalam konteks SDLC ini. Jadi ada namanya SDLC cycle phase, yang dimana di sini fase-fase yang dilakukan ya dalam proses pengembangan atau pengembangan sistem ya. Jadi kita menganalisis apa sih tujuannya, kenapa sih sistem itu dikembangkan gitu ya. Jadi masuk kepada di sini fase planning ya, di mana ditanyakan ya kenapa apa sih urgensinya sistem itu dibuat untuk apa sistem itu dibuat gitu ya ketika sudah menganalisis dalam segi planning baru masuk ke dalam sisi analisis ya analisis ini dia masuk kepada fase siapa, apa, kapan, dan di mana sistem ini dilakukan gitu ya. Jadi tidak hanya ujuk-ujuk sistem itu dibuat gitu ya, tanpa ada alasan, tanpa ada urgensi ya, kenapa sistem itu dibuat gitu. Jadi masuk ke dalam fase planning, terus masuk fase analisis ya. Jadi setelah itu baru dibuat ya desain gitu, fase desain gitu. Jadi di sini bagaimana sih sistem itu bekerja gitu? Apa sih kebutuhan dan juga apa sih relate ya dengan konteks bisnis dalam eh, apa ya dalam kasus ketika dia tidak menerapkan sebuah sistem informasi dan kasus setelah dia menerapkan informasi gitu. Bagaimana bekerja, apakah lebih efektifkah atau lebih efisienkah atau lebih baikkah dan lain-lain seperti itu. Baru masuk ke implementation. Nah, setelah masuk ke fase desain, itu baru masuk ke eh, program itu di-develop dan dikembangkan setelah kita mengetahui bagaimana sistem ini bekerja, bagaimana sistem ini bisa memberikan ya pernyataan ya dari fase sebelumnya kayak analisis dan planning, baru dia masuk kepada implementation. Di mana implementation ini bagaimana sih sistem ini bisa deliver ya, bagaimana eh, user gitu ya, user itu eh, bisa familiar atau bisa dia implementasi secara cepat, belajar dengan cepat terkait tentang sistem yang sudah dikembangkan gitu. Jadi kembali lagi nanti kepada fase planning, terus fase analisis, desain dan implementation. Nah, proses ini itu biasanya berulang ya. Makanya dia dia disebutkan sebagai SDLC cycle phase gitu. Nah, setelah itu, bagaimana sih ketika SDLC ini tidak dikembangkan gitu ya? Nah, mungkin ada beberapa kondisi atau permasalahan yang dimana sistem itu tidak sesuai dengan requirement. Jadi, kebutuhan dari user itu tidak sampai ya kepada
sistem yang sedang dikembangkan gitu. Makanya dibutuhkan tadi ada fase-fase planning tadi ya, terus ada fase analisis, design, dan implementation. Ketika itu tidak diterapkan, maka itu dapat menyebabkan tidak sinkronis ya antara kebutuhan user dan juga sistem yang sudah dikembangkan. Nah, setelah itu dia membuang waktu dengan cost ya, karena tidak disusun dengan baik tadi, karena tidak ada fase planning tadi, terus juga tidak ada fase analisis, dan juga dia asal buat aja, sehingga terjadi hal-hal yang memang menyebabkan buang-buang waktu dan buang-buang cost. Saya itu low usability and user. Nah, tadi ya. Jadi user itu tidak tahu gitu bagaimana cara penggunaannya. Jadi kita adanya fase sistem delivery tadi itu buat memberitahu bagaimana sih apakah dia bisa diberikan secara memberikan user guide atau juga bisa memberikan secara hal-hal lainnya untuk membantu user dalam familiar dengan sistem yang sudah dikembangkan. Setelah itu baru poor system struktur atau lack of standardization, standarisasi yang tidak sesuai dan di mana kelemahan ya dalam struktur sebuah sistem itu, dan juga high risk dan system failure yang di mana nanti resiko yang sangat tinggi ini memberikan sistem yang mungkin malfunction yang di mana sebagian besar fungsi tidak digunakan karena tidak sesuai dengan requirement kepada user itu. Jadi memang ini permasalahannya ketika SDLC atau pengembangan analisis perancangan informasi ini tidak diterapkan gitu ya. Jadi menyebabkan beberapa kelemahan ya dalam pengembangan sistem yang di mana ujung-ujungnya sistem itu tidak digunakan gitu ya, atau tidak digunakan secara efektif. Mungkin banyak ya contohnya ya eh, dari segi hal-hal yang memang ya mungkin teman-teman Bapak Ibu sudah tahu lah ya, mungkin dalam segi hal di pemerintahan kita juga eh, fokusnya contohnya di perkotaan perdesaan gitu ya. Jadi hanya dikembangkan saja tetapi tidak digunakan secara efektif. Nah, setelah itu baru masuk kepada requirement analysis. Jadi requirement analysis ini adalah sebagian ya proses yang dilakukan dalam masuk ke fase analisis perancangan informasi. Jadi kita harus menganalisis kebutuhan gitu ya terkait apa-apa saja sih yang diinginkan eh, untuk sistem yang dikembangkan ya, sehingga kita bisa memahami dengan mendalam apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan, sehingga fungsionalitas yang sudah kita rencang itu bisa dikerjakan secara baik gitu ya dalam segi keamanan, kinerja, dan aspek-aspek lainnya. Yang dimana di sini fasenya itu adalah mengidentifikasi, mendokumentasi, memvalidasi kebutuhan dan batasan dari stakeholder gitu ya atau pemangku kepentingan. Nah, apa-apa saja sih dalam tipe ya terkait dengan requirement analysis ini. Jadi kita menganalisis dari sisi fungsional dan sisi non-fungsional. Jadi pada sisi fungsional ini kita menganalisis bagian layanan apa saja yang harusnya di-provide ya. Terus baik dari eh, apa saja sih terkait penerapan sistemnya, terus juga apa saja yang bagian input dan bagaimana sistem itu dapat dikembangkan dari situasi-situasi tersebut gitu. Nah, kalau non fungsional dia biasanya kebiasaan ya atau behavioral dari sebuah properti sistem yang harus digunakan dalam performance atau peningkatan performance dalam konteks sistem itu gitu ya. Peningkatan performansi dari sistem. Jadi contohnya seperti ini ya. Ada di sini contoh, ada example dari requirement. Tadi kita masuk kepada functional requirement, yang dimana functional requirement ini dia contohnya seperti ini kasus studi case rumah sakit ya. Jadi yang pertama itu ada manage appointment. Nah, ini ada functional requirement kayak pasien bisa membuat new appointment, terus pasien bisa merubah appointment, dan pasien bisa meng-cancel atau membatalkan appointment. Setelah itu ada prosedur schedule, dia biasanya memberikan cek daily schedule, terus juga bisa nge-print daily schedule, baru ada record doctor availability. Nah, ini fungsional dari sebuah sistem, kebutuhan fungsionalnya, gitu ya. Jadi intinya dalam sebuah pengembangan sistem dia membutuhkan itu gitu ya. Dalam sebuah pengembangan sistem kayak buat appointment, terus juga dia bisa cek schedule dan juga dia bisa
memberikan update schedule gitu ya. Inti dari sistemnya seperti itu. Nah, namun apa saja sih yang dapat menunjang ya fungsi itu? Dia biasanya melihat dari non-functional requirement. Nah, non-functional requirement ini dia biasanya sistem bisa dioperasi menggunakan Windows gitu. Tidak bisa menggunakan atau OS lain kayak Linux dan lain-lain seperti itu. Nah, setelah itu performansi itu masuk kepada performansi requirement. Jadi sistem itu biasanya ketika dia membuat di appointment itu 2 detik dan juga eh, berapa lama seperti itu. Baru bagian security, keamanan gitu ya. Dalam dokter, ketersediaan dokter dan juga bagaimana cara hanya manajer yang bisa memproduce schedule gitu. Jadi kalau fungsional itu dia lebih kepada apa-apa saja yang dibutuhkan dalam sistem ya. Intinya tuh sistem itu berfungsi seperti apa. Sedangkan non fungsional itu bagaimana dari sistem fungsional ini dia mendukung gitu ya dalam sebuah fungsional requirement atau kebutuhan fungsionalnya seperti itu. Nah, setelah itu jadi dalam sebuah pengembangan atau requirement tadi ya, itu kan menggali ya atau mengidentifikasi gitu ya. Nah, tadi juga dengan menentukan fungsional dan non fungsional. Nah, bagaimana sih cara-caranya ya dalam melakukan requirement analysis? Jadi ada beberapa tipe yang dimana interview ya atau proses yang dimana saling wawancara atau interview gitu. Jadi ada beberapa proses ya. Setelah itu ada JAD, Joint Application Development, yaitu Joint Application Design, itu kayak meniru ya terkait dengan aplikasi serupa. Setelah itu ada kuesioner, itu kayak memberikan nilai ya, atau hasilnya berupa kuantitatif gitu ya. Kalau interview hasilnya berupa kualitatif. Setelah itu ada dokumen analisis, yaitu kayak melihat ya daftar dokumen-dokumennya, baru observasi, yaitu datang langsung. Nah, ada beberapa tipe, di mana tipe yang dibutuhkan data terkait requirement analysis itu seperti apa. Gitu. Misalkan, kita masuk kepada tipe information. Nah, di tipe kita menggali informasi, apa-apa saja yang lebih relevan gitu ya. Metode pengambilannya bagaimana yang lebih relevan gitu ya. Nah, ini di sini kita bisa melihat bahwa kalau ketika dia tipenya informasi, itu bisa melihat seperti interview gitu ya. Dia konteksnya as is dan improvement to be. Jadi analisisnya lebih kepada as is gitu ya. Dan juga kalau to be-nya lebih kepada improvement gitu ya. Jadi kayak seperti bertanya aja gitu. Kalau kebutuhannya itu seperti apa dan lain-lain. Nah, misalkan deep of information, apa kedalaman informasi. Dia lebih fokus kepada interview. Mungkin lemah kan pada dokumen analisis ya. Di nah, jadi kalau di sini dia lama ya. Jadi terhadap low, dia terhadap dokumen analisis. Setelah itu kalau integration of information atau ketergabungan informasi, mungkin dia bisa menggali ya terkait application, joint application design dan lain-lain. Kalau kayak cost juga dia bisa low to medium to joint application development seperti itu. Jadi ada beberapa tipe atau data yang akan diambil atau data yang akan digali terkait untuk menggali kebutuhan requirement analysis. Jadi ada beberapa metodenya. Pertama menggunakan interview, join JAD, join application design, questionnaire, document analysis, dan observation. Nah, setelah dilakukan requirement analysis, baru masuk ke sistem desain dan method. Yang dimana di sini adalah pendekatan teknik dan prinsip, yang dimana di sini fokus kepada merencanakan, mendefinisikan, merancang arsitektur, yang dimana untuk memenuhi persyaratan yang tujuan dan spesifik. Jadi setelah melakukan requirement analysis, baru masuk bagaimana sih sistem itu yang akan dibuat atau dikembangkan seperti itu. Nah, bagaimana sih caranya? Jadi ada beberapa ability ya atau develop terhadap pengembangan sistem. Jadi kita harus menentukan apakah kita menggunakan metodologi seperti apa dalam pengembangan sistem. Gak mungkin ketika kita membuat Igrasias misalkan kita pakai metodenya waterfall gitu ya, di mana waterfall itu satu fase ke fase yang lain itu tidak bisa kembali ke fase sebelumnya. Jadi biasanya dia menggunakan Scrum atau Agile metodologi gitu.
Nah, di sini ada beberapa metodologi ya yang mungkin familiar ya, tergantung dari konteks pengembangan webnya itu seperti apa, pengembangan sistemnya itu seperti apa. Misalkan kayak ada struktur metodologi, ada waterfall dengan paralel. Nah, yang dimana waterfall ini kayak tadi ya, jadi kayak air terjun aja ketika fase analisis planning ini selesai, masuk ke analisis, masuk ke desain, dia tidak bisa kembali lagi ke fase planning gitu. Jadi udah masuk lanjut, lanjut aja ke bawah gitu. Sama paralel juga konteksnya ini sama seperti waterfall, tapi dia itu dipecah ya dari beberapa sub-sub project seperti itu. Setelah itu ada RAD methodology atau Rapid Application Development yang dimana di sini per fase juga. Fase ini dia masuk kepada fase, ada beberapa fase ya. Jadi ada fase yang seperti waterfall tapi dia ada fase yang mungkin bisa diulang gitu ya. Jadi fase desain ke develop, kembali lagi ke desain lagi, kembali ke develop. Tapi planning dan analisisnya tidak tidak diulang gitu. Ada prototyping juga kayak versi beta misalkan kalau Bapak Ibu dan teman-teman bisa melihat menggunakan aplikasi versi beta. Nah, itu seperti itu fase prototyping dan juga agile methodology ada Scrum, ada Extreme Programming dan juga throwaway prototyping. Mungkin beberapa sudah pernah ya eh, apa familiar ya terkait tentang metodologi agile ini. Nah, terus ada beberapa ability-nya. Ketika dia kompleks, dia lebih cocok menggunakan throwaway prototyping. Ketika dia reliable, dia lebih cocok menggunakan extreme programming, Scrum dengan throwaway. Berarti menggunakan agile methodology. Tapi ada beberapa hal yang memang kayak menggunakan rapid application development. Misalkan membutuhkan waktu yang sangat singkat gitu ya. Lebih cocok menggunakan fase dan prototyping. Baru schedule visibility, visabilitas terhadap jadwal. Itu biasanya bisa menggunakan rapid application development. Nah, jadi memang konteks-konteks yang ada dalam pengembangan sistem itu berbeda-beda. Jadi sehingga kita perlu ya menentukan kategorisasi terhadap pengembangan sistem yang sesuai dengan metodologinya gitu, agar tidak susah ya. Kayak misalkan contoh dalam pengembangan sebuah website dashboard, masa harus menggunakan Scrum gitu. Yang simple nggak mungkin kita menggunakan Scrum. Nah, ada yang ribet, nggak mungkin kita menggunakan waterfall. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, setelah itu, jadi pada fase sistem desain, ini kalau dalam pengamatan perancangan informasi ini ada beberapa diagram, yang dimana diagram ini digunakan untuk melihat visualisasi atau menggambarkan bagaimana sebuah sistem itu bekerja, bagaimana sebuah sistem itu berinteraksi dengan sistem yang lain, bagaimana sebuah sistem itu yang ada di satu device atau hardware itu berinteraksi dengan sistem hardware dengan software yang lain, bagaimana sistem itu berkomunikasi atau berinteraksi dengan user dan seperti itu. Nah, pertama ada namanya use case diagram. Jadi use case diagram ini lebih fokus kepada ada namanya aktor dan juga ada namanya beberapa main flow. Yang dimana di sini kita menentukan gitu ya yang sudah dilakukan fungsional dan non fungsional kita lakukan menggunakan use case diagram. Jadi apa saja intinya, aktor-aktor apa saja yang terkait ya dalam sebuah use case itu. Jadi satu use case itu biasanya ada preconditionnya, yang dimana sebelum kondisi sebelum dan post condition kondisi setelah ada sistem itu seperti apa harapannya. Baru ada main flow-nya, baru ada alternative cause. Nah, itu use case diagram. Setelah itu activity diagram. Nah, activity diagram inilah yang kita menggambarkan atau memvisualisasikan bagaimana sebuah sistem itu berinteraksi dengan user. Jadi contohnya misalkan ketika user itu mengklik login, nah itu nanti sistem itu bekerja seperti apa, dia akan menampilkan apa gitu ya, dan juga memberikan tujuan gitu ya ketika sistem itu bekerja itu ada namanya memberikan fase ya atau tidak gitu ya. Ketika tidak dia kembali ke mana gitu. Nah, itu untuk memberitahu ketika sistem itu berinteraksi dengan user gitu. Setelah itu ada kelas diagram. Nah, di mana kelas diagram ini adalah menjelaskan ya daripada aktor, daripada komponen ya, di mana di sini
memberikan apa-apa saja yang ada yang dibawa ya oleh sebuah aktor, oleh sebuah sistem gitu ya. Misalkan ini fungsinya untuk data ya, database gitu ya. Misalkan kayak kelasnya dosen gitu ya atau kelasnya mahasiswa pasti ada namanya atribut ya, atribut ini seperti NIM terus seperti nama terus seperti kelasnya kelas berapa gitu ya. Nah nanti misalkan dia mengambil kelas gitu ya, dia mengambil kelas misalkan kelas APSI gitu. Nah nanti mata kuliahnya ada lagi kelasnya, misalkan kelas mata kuliah atributnya apa, atributnya misalkan ada kode matkul, terus ada namanya materi dan lain-lain. Nah, sehingga dia berinteraksi tuh. Misalkan ada namanya operation yang dimana dia ngeset data NIM tadi ya, ngeset data tadi, ini mana akan di-get oleh mata kuliah sehingga bisa sinkron gitu ya. Nah, itu juga menentukan primary key dengan foreign key-nya. Kalau primary key itu seperti angka unik ya, kayak misalkan NIM gitu ya, yang hanya dimiliki oleh hanya satu orang gitu. Jadi ada tuh asosiasinya keterhubungan terhadap eh, kelas yang lain, misalkan one or more atau four or more dan lain-lain gitu. Nah, itu untuk kelas diagram. Jadi ini eh, bisa memvisualisasikan bagaimana sistem itu berinteraksi ya dengan ya, user. Nah, setelah itu ada lagi sequence ya. Sequence diagram itu gambarnya tampil ya. Jadi sequence diagram itu dia memberikan terkait tentang durasi ya, durasi dalam sebuah proses itu lebih detail lagi. Misalkan kayak ketika aktor itu merequest memberikan login gitu ya. Nah, nanti sistem itu gimana sih? Dia akan merequest apakah username dan password yang sudah ditulis oleh user tadi itu sesuai atau tidak. Nah, itu berapa lama jangka waktunya. Terus dia ngambilnya di mana? Di database kah? Atau ngambilnya di controller kah? Atau ngambilnya di pada front end-nya kah? Nah, itu juga menggambarkan seperti itu. Baru data manajemen tadi. Ini biasanya berkaitan dengan kelas diagram, tapi di mana dia lebih fokus terhadap interaksi ketika eh, sebuah data itu diambil dan ditarik gitu ya. Jadi misalkan ini ada mahasiswa, ada nama, alamat mahasiswa, tanggal lahir, ini many, jadi banyaknya mahasiswa mengambil banyaknya mata kuliah. Jadi mengambil ini primary key-nya diambil dari NIM, ditarik, terus juga mata kuliahnya, primary key-nya kode matkul ditarik lagi, di mana di sini akan memberikan eh, hasil ya. Di mana atribut-atribut tadi itu bisa memberikan konteks ya yang bekerja ya atau beroperasi di dalam sebuah proses itu. Nah, itu data manajemen diagram. Jadi kelas diagram dengan data manajemen ini berkaitan dengan database-nya ya atau fungsi dalam sebuah pengembangannya. Nah, jadi secara keseluruhan itu dalam penggambaran sebuah diagram dalam analisis perencanaan informasi itu dia bisa memvisualisasikan bagaimana sistem itu bekerja. Baru masuk kepada implementation method, yang dimana implementasi ini adalah pendekatan atau serangkaian langkah yang digunakan untuk mengenalkan, memasang, mengkonfirmasi, dan mengintegrasikan sebuah informasi ke dalam lingkungan operasional yang baru. Nah, di antaranya terkait perangkat lunak, aplikasi, dan infrastruktur IT. Nah, di sini ada metode terkait implementasi ya. Jadi tidak hanya sekedar diimplementasikan aja, tapi ada beberapa konteks yang dimana seperti tadi ya, di delivery and support yang dimana di sini masuk kepada test plan, program documentation, dan migration plan. Setelah itu ada si install system, itu ada kita bisa conversion conversion plan dan business contingency plan. Baru masuk ke post implementation. Tadi ada maintenance sistemnya juga, bagaimana sistem itu bisa dipelajari gitu ya. Nah, support apa aja, problemnya gimana, terus change requestnya tuh ketika ada perubahan itu seperti apa. Baru masuk ke post implementation. Nah, itu baru diaudit apakah sistem yang sudah diberikan, yang sudah di delivery itu memang sudah sesuaikah dengan yang diinginkan, apa sudah sesuaikan dengan sistem yang dibutuhkan dan lain-lain seperti itu. Oke, setelah itu tadi ya pentingnya perencanaan formasi itu. Jadi di mana kita bisa mendefine kebutuhan sistem. Setelah itu kita bisa mendesain ya struktur dan database-nya tadi.
Contohnya kayak diagram tadi ya, ada data management diagram, terus juga ada kelas diagram. Setelah itu ada desain sistem arsitektur, contohnya seperti kayak kelas diagram, terus juga bisa sequence dan juga mendokumentasikan. Jadi beberapa diagram itu sudah ada catatannya, sudah ada dokumentasinya. Jadi ketika kok ini tidak sesuai ya diagramnya, tetapi sudah dicatatkan bahwa flow yang sudah sesuai itu seperti ini gitu. Jadi kita mempermudah ya dalam sisi belanja informasi itu. Jadi informasi itu kurang lebih dia bisa mendokumentasikan ya, sehingga kebutuhan bisnis dengan kebutuhan sistem itu sangat relate atau sangat sesuai seperti itu. Nah, tadi biasanya apa saja sih isu-isunya ya ketika perancangan sistem informasi ini yang terjadi gitu ya. Biasanya ada flawed product gitu ya. Produknya itu tidak ada gitu ya, atau produknya itu tidak dilancarkan. Setelah itu ada delay launch atau implementasinya secara delay, terus membuang-buang resource, ini mana ketika resource itu tidak ditentukan dan gonta-ganti ya karena tidak sesuai atau tidak paham terkait tentang kebutuhan-kebutuhan dalam sebuah sistem. Nah, itu seperti apa. Setelah itu ada Redo Nightmare diulang-ulang terus gitu ya. Tidak konsisten gitu ya dalam pengembangannya. Baru chaos development, baru misfit system. Di mana yang dapat menyebabkan kesalahan-kesalahan terkait dalam pengembangan sistem informasi. Nah, ini ada salah satu isu ya yang saya ambil dari beberapa berita yang dimana ketika dia tidak bisa menerapkan analisis, tidak melakukan analisis dulu gitu ya dalam perancangan informasi itu, ini dalam konteks ada berita dari CNBC Indonesia, Menteri Komunikasi ini tahun 2022 ya, waktu itu menterinya masih Johnny G. Plate menyebut aplikasi yang banyak digunakan pemerintah gitu dia bisa ingin menggabungkan menggunakan super app tapi bisa belum diterapkan ya sekarang gitu. Jadi dia melihat ada 24.000 aplikasi pemerintahan dan lembaga. Jadi lumayan banyak gitu ya. Jadi nggak mungkin ketika kita kayak mau bikin ini aplikasinya di sini mungkin. Jadi terlalu banyak sehingga tidak tersentralize gitu ya atau tidak secara inti. Jadi orang tuh bingung gitu ya harus ke aplikasi ini dan itu juga tidak terintegrasi gitu ya. Kita perlu daftar ulang, perlu juga login lagi gitu dan juga perlu perlu ngisi ulang lagi terkait data-datanya seperti itu. Nah, itu ya ada 24.000 bayangkan 24.000 aplikasi dan itu pun belum tentu digunakan semua. Setelah itu di daerah saya ya. Jadi saya bisa nge-step karena ini daerah saya di Jambi itu juga banyak juga nih website yang ya udah kayak website aja gitu tapi tidak digunakan jadi tidak efektif ya ya udah dikembangkan aja gitu ya. Ya, biasanya disebut capil gitu mungkin nggak tahu ya sekarang sudah dikembangkan atau enggak gitu udah digunakan dengan efektif atau tidak dan juga kayak ada EKTP juga ya yang kita bisa lihat bahwa harapannya itu bisa menjadi satu data ya. Data ya bisa tersentralize di situ, tetapi karena kepentingan politik dan lain-lain itu belum bisa untuk diterapkan seperti itu. Dan mungkin masih banyak juga ya mengalami seperti fotokopi KTP gitu. Dan yang difotokopi itu EKTP-nya gitu. Nah, kan nggak relate ya seperti itu. Nah, dan juga ini contoh ya terkait tentang apa ya satu teleuniversity juga. Nah, contohnya seperti ini. Jadi sehingga dia banyak aplikasinya, tetapi dia bisa mencentralize-nya di satu Telkom University. Jadi kita tahu gitu ya, nggak perlu cari lagi nama-namanya gitu, orang bingung gitu ya. Kayak AI proctoring, terus juga ada check-in employee, terus juga Igrasias ada di situ, LMS ada di situ, BTP juga ada di situ, NDE juga ada di situ. Jadi disinilah ketika analisis perancangan informasi itu dijalankan sehingga dia bisa menggabungkan gitu ya antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan saya. Jadi intinya ketika analisis perancangan informasi ini dilakukan, dia itu tidak hanya kayak belajar. Jadi kalau di S1 informasi itu menggambar ya.
kuliahnya itu menggambar diagram gitu ya. Jadi nggak hanya menggambarkan doang, tetapi dari gambar itu pun bisa memberikan terkait untuk dokumentasi dan juga kejelasan ya terkait tentang sistem itu gimana sih jalannya gitu ya. Database itu gimana sih saling berinteraksi, data-data apa saja sih yang biasanya dibagi gitu ya. Sampai kepada eh, konteks durasi ya. Misalkan ke akses login itu pun berbeda dengan akses menyimpan data gitu ya. Kalau login cukup, cukup 2 detik prosesnya. Kalau penyimpan data ya mungkin 4 detik atau 5 detik seperti itu. Jadi konteks analisis perencanaan informasi ini sangat penting dalam pengembangan sistem informasi gitu ya. Nah, itulah core ya dalam sebuah jurusan sistem informasi itu menyelaraskan antara bisnis dengan konteks sistem ya, di mana fokusnya kepada implementasi sebuah sistem. Gitu. Jadi berbeda lah dengan informatika, teknologi informasi, dan juga mungkin banyak jurusan-jurusan lain ya sekarang ya, yang lebih kepada fokus kayak RPL dan lain-lain. Nah, inilah ciri khasnya ketika kita menerapkan eh, sistem informasi seperti itu. Mungkin sekian untuk pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Fadil Rozi Hendrawan yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Baiklah, kita akan lanjut kepada narasumber kita yang selanjutnya, yaitu Bapak Associate Profesor Muhammad Lubis, BIT, MIT, PhD IT, yang akan membawakan materi tentang Security Awareness, Culture, dan Resilient. Kepada beliau, kami persilahkan waktu dan tempat. Oke, terima kasih. Terima kasih, Egi ya. Ini kayaknya judulnya mungkin salah ini ya, salah setting ya, tapi nggak apa-apa, saya coba sesuaikan ya. Dan juga ini mungkin saya akan persingkat ya, mudah-mudahan makna ataupun substansi dari materi ini bisa disampaikan dengan lebih baik ya. Ini ada lebih sekitar kayaknya hampir 60 ya, 60 slide. Oke, ini kita ambil dari salah satu paper ya yang tembus alhamdulillah uh, di sustainability ya, dan juga sudah kita lakukan atau kita submit ya terkait dengan paper yang terbaru ya, guarding critical infrastructure. Oke, di sini kita bicara tentang bagaimana kita mendesain ya framework atau kertas kerja untuk keamanan pada masa depan ya, yang sifatnya itu counter attacking. Itu Aduh, kayaknya nggak ke save nih. Oke, kita langsung ke sini aja. Oke, maaf ya. Nah, ini teori ataupun model ya yang kita buat di awal waktu saya masih magister ya. Jadi waktu itu saya dapat inilah ya pencerahan, kebetulan sebagai asisten penelitian dari Prof. Abdurrahman ya. Dia adalah ketua divisi IT pada saat itu di IAIF. Nah, jadi kita coba kembangkan dan alhamdulillah ini sudah publish ya di sekitaran tahun 2015, yang kemudian ketika saya mengajar di Telkom University saya lanjutkan ya, dalam artian beberapa mahasiswa kita gunakan ini untuk tesis dia ataupun skripsinya. Jadi intinya sih awareness itu menjadi cyber security yang pertama lah ya, atau 1.0 yang harus kita penuhi, di mana di sini faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah institusi itu sendiri ya, kemudian environmental, dan yang terakhir adalah individualnya. Nah, salah satu terobosan yang kita perkuat ya dari konsep
ataupun teori ini, di mana indikator-indikator religius ternyata sangat signifikan ya dalam uh, mempengaruhi ya ataupun nge-push terutama antecedent yang ada di environmental ya, yang biasanya cenderung turun ya, seperti pressure sosial yang membuat orang akhirnya malas ya ataupun tidak termotivasi dalam kebijakan-kebijakan terkait dengan keamanan ataupun peer performance ya yang cenderung juga rendah. Kenapa? Karena memang security awareness sendiri agak susah ya untuk di measure ataupun dimonitor ya, apalagi sifatnya terkait dengan insiden ya. Kita tidak bisa mengatakan ketika suatu insiden terjadi maka rata-rata performa dari orang rendah, ataupun sebaliknya ketika tidak terjadi insiden kita mengatakan bahwa performa orang tersebut bagus ya. Nah, oleh sebab itu perlu ada ya satu faktor yang bisa menekan ataupun mempengaruhi sehingga kondisi menjadi lebih stabil. Nah, kalau yang lain sih lebih kurang hampir sama ya dengan penelitian-penelitian yang lain. Seperti misalnya individual itu cenderung terpengaruh oleh motivasi ya, atau intention to comply. Sementara untuk institusi itu cenderung terpengaruh oleh threats ya, bagaimana mereka melihat ya konsekuensi yang akan ditanggung oleh institusi ketika threats mulai menyerang organisasi mereka. Nah, secara sederhana ada beberapa kategori-kategori kontrol yang bisa kita lakukan ya, atau kita siapkan untuk memastikan bahwa institusi berada dalam posisi yang aman ya. Yang pertama adalah preventif ya, seperti misalnya segregation of duties atau kemudian penentuan KPI atau ada anggaran ya. Kemudian ada juga kontrol yang sifatnya detektif ya, misalnya laporan error ya. Dan di sini bisa dalam bentuk otorisasi ataupun penguatan personel ya melalui proses rekrutmen atau pemilihan yang tepat ya sesuai dengan konteks dan juga keahlian mereka, ataupun adanya prosedur untuk appraise ya staff-staff. Kemudian ada juga kontrol yang sifatnya direktif, ini bisa dalam bentuk supervision ya, jadi monitoring ataupun pelatihan ya, day-to-day oversight dan seterusnya. Bisa juga dalam bentuk pemberlakuan keamanan-keamanan yang bersifat fisik ya, seperti adanya restriksi ya untuk area-area tertentu ataupun sistem masuk ya yang melalui pintu. Kemudian ada juga yang sifatnya korektif. Ini terkait dengan accounting dan juga manajemen. Nah, biasanya kita bikin kayak gini ya. Jadi apa aksi-aksi yang membutuhkan reaksi, kemudian nanti kita lihat feedback-nya ataupun masukannya, kemudian error message-nya ataupun perbaikan-perbaikannya bagaimana. Dan di sini dilakukan secara berulang-ulang untuk memastikan bahwa policy bukan saja telah tertulis ya dengan baik ataupun telah ternyatakan ya dengan baik, terdeliver dengan baik, tapi juga dalam praktek ya. Nah, tentu harus ada keselarasan antara aksi dengan reaksi. Nah, sekarang kita masuk ya ke hal yang penting ya di jurnal yang kita sampaikan. Di sini kita coba emphasize atau kita tekankan terkait erat dengan sinergitas antara keamanan cyber dengan kapabilitas digitalisasi ya. Yang ini pasti terkait erat dengan human capital itu sendiri dan juga keberlanjutan pastinya ya. Dan pada akhirnya sebenarnya akan merujuk kepada ketangguhan. Ya, sekarang kita nggak bisa bicara lagi cyber security sebagai defense ya, untuk bertahan saja ya, tetapi juga harus ada kemampuan untuk menyerang balik ya. Nah, di mana ini bisa diwujudkan dengan ketangguhan ya, menunggu momen, menunggu timingnya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Yang pertama tentu ukuran-ukuran cyber security itu apa, dan ini menjadi isu hampir beberapa puluh tahun ya. Cenderung kita hanya melihat oh iya dia sudah punya motivasi, oh dia punya skill dan sebagainya, tapi tidak ada motivasi yang bisa memaintain atau menjaga. Makanya
dalam penelitian kita yang awal, kita coba tekankan kepada religious indicator ya, dan itu seringkali luput ya dari penelitian-penelitian di luar sana ya, terutama di barat. Nah, dan alhamdulillah ini menjadi aspek yang sangat signifikan ya dalam penelitian kita, di mana penguatan ya, motivasi, terus juga sinergitas ya, keselarasan bisa diwujudkan melalui jalur tersebut ya, seperti misalnya halako-halako, kemudian ibadah ya, ataupun pembacaan hadis ya setelah selesai sholat dan lain sebagainya. Memang agak berbeda ya secara kultur mungkin ya dalam pelaksanaan tersebut ya antara Malaysia dengan Indonesia. Tapi sebenarnya secara substansi harusnya sama. Kemudian ada juga collaborative information sharing ya, di mana terjadi budaya ya saling menghormati ya, saling mendukung ya, saling mengingatkan, dan itu mungkin agak kurang ya di kita, terutama dalam beberapa aspek. Nah, oleh sebab itu perlu adanya tadi ya moderation variable yang bisa menguatkan hal tersebut, dan memang primadonanya mau tidak mau harus religious indicator ya, karena frasa-frasa terkait misalnya Muslim Brotherhood ya, jadi persaudaraan sesama Muslim atau Ikhwanul Muslimin ya, kemudian juga silaturahim ya, kemudian hasanah berbuat baik kepada sesama dan seterusnya, itu harus didengungkan ya ataupun digemakan, sehingga masing-masing bukan hanya berpikir bahwa awareness ini hanya kaitannya dengan organisasi, ya kaitan dengan institusi, tapi juga sebenarnya kaitan dengan diri kita sendiri. Jadi menyayangi organisasi sesungguhnya kita menyayangi diri sendiri ya. Kenapa? Karena dia termanifestasi ya dalam tindakan-tindakan kita. Ketika situasi aman, maka tentu kita juga menjadi lebih aman ya. Kita bisa berpikir dengan lebih bijak ya, melihat masa depan yang lebih cerah, dan juga tentunya meningkatkan produktivitas. Tapi kalau kondisi tidak aman, apa yang terjadi? Maka apapun yang kita miliki terasa tidak nyaman ya, tidak menarik gitu. Coba bayangkan kalau kondisi Indonesia misalnya penuh dengan kerusuhan ya, bakar di mana-mana, pasti tidak tenang kan? Kita mau keluar susah, kita mau beli makanan susah, kita mau ketemu kawan susah, ya ada paranoia di situ, ada paranoid ya, ketakutan ataupun kekhawatiran ya, bagaimana nasib kita. Sehingga tentunya aman itu menjadi berkah ya, menjadi hal yang sangat sakral, sangat penting dalam hidup ya. Itu yang harus kita cermati ya, dan harus kita pahami bersama. Kemudian ada beberapa various aspek ya yang harus diperhatikan juga ya, terkait misalnya recovery, kemudian utilisasi, kemudian kapabilitas utilisasi, dan yang terakhir adalah sustainabilitas dan resiliensi. Nah, untuk meunify ini, di sini kita ada sekitar 4 research question ya. Intinya sih kita coba lihat faktor-faktor yang kunci, kemudian bagaimana kapabilitas digitalisasi itu bisa berkontribusi ya, kemudian apa hubungan antara kapabilitas dengan resilient, dan yang terakhir bagaimana ini bisa memberikan ya perubahan-perubahan yang berarti bagi ekosistem digital. Nah, security approach-nya itu secara iteratif, di mana di sini kita tentukan ada 6 ya. Yang pertama, mengeksplorasi skill-skill digital, kemudian menganalisa threats dan juga risiko yang ada, kemudian mengembangkan respon ya terkait dengan ancaman, lalu mengintegrasikan keamanan dengan ketangguhan, readiness juga harus ditingkatkan, fleksibilitas juga ya, jadi jangan kaku. Kemudian yang terakhir adalah mempromosikan partisipasi dan kolaborasi. Karena seringkali ya ketika kita punya kebijakan, kadang-kadang kita luput ya atau mungkin lengah dari beberapa hal-hal kecil ya atau celah-celah. Nah, itu pentingnya partisipasi sehingga ya bisa saling mengingatkan ya. Ini contoh kayak kemarin aja ada lebih kurang 20 masukan ya dari mahasiswa ya. Sebenarnya lebih kurang itu sudah kita pikirkan ya, tapi mungkin tidak sampai ya ke jajaran atas. Mungkin atas melihatnya prestasi, tapi lupa ya bahwa di samping di satu sisi ada prestasi yang tinggi ya dari mahasiswa Telkom, tapi ada sesuatu yang harus diperbaiki. Ya, walaupun memang secara secara praktikal ya, struggleness itu bisa membantu kita ya, tapi tentu
ya problem harus dieliminasi lah ya, ataupun dimitigasi. Ya, nah tentu struggleness bisa dibuat dari sifat-sifat kedisiplinan ya, sifat-sifat misalnya tadi saling respectful dan seterusnya. Nah, ini kemudian nanti diinterkoneksi sehingga uh, menjadi strategi yang berevolusi ya, tahap demi tahap, dan kemudian bisa merespon terkait dengan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi ya, sebagai mekanisme adaptif ya yang muncul. Kemudian ini frameworknya ya, di sini kita bikin ya prinsip 7P ya, passion ya, kesabaran harus ditingkatkan, kemudian persistence, kemudian persevering, kemudian proaktif, kemudian prediktif, pencegahan, dan yang berikutnya adalah preemptif. Nah, di sini kemudian kita wujudkan ya menjadi beberapa implikasi-implikasi dari paradigm ini. Kemudian kita masukkan ya ke prosedur untuk mengexamine, memeriksa ya relationship antara kapabilitas dengan resilience tersebut. Ini beberapa yang sudah kita coba ya. Jadi teori-teori yang awal tadi ya, ini ya, ini sudah mengalami beberapa perubahan ya. Kita perkuat awareness tadi dengan penambahan variabel baru ya, sehingga menjadi 4 elemen yang dilihat ya, institusi, individu ya, kemudian juga environment ya, dan yang lainnya terkait erat dengan kerjasama ya. Nah, ini secara garis besar model faktornya itu akan terkait erat dengan orang-orang ya, atau capital. Walaupun memang secara statistik ya, orang itu 90% ya, atau bahkan ada beberapa yang menyatakan 95% ya, yang menyebabkan terjadinya insiden keamanan. Tapi tentu kita tidak bisa langsung menyalahkan ya orang secara otomatis ya. Ada sebab-sebab ya kenapa orang tersebut melakukan kesalahan ya. Bisa jadi prosesnya yang harus diperbaiki, bisa jadi teknologinya, bisa jadi strateginya, dan juga bisa jadi kulturnya. Ya. Apalagi kita sama-sama tahu ya bahwa kita ditentukan oleh lingkungan kita ya, kita ditentukan oleh teman kita. Kalau teman kita buruk, maka kita pun menjadi buruk. Nah, itu yang kita coba wujudkan di sini ya. Jadi people itu menjadi the edge-nya ya, ujung dari bagian kiri, tapi kultur itu menjadi ujung kanan ya. Nah, jadi people yang berkarakter tentu akan menjadi kultur yang berwibawa ya. Teknologi juga sama, strategi juga sama, dan proses sama. Jadi 5 hal ini harus sinergis. Ya, jadi gampangnya seperti ini ya. Ketika human factor-nya crumbling, ya percuma aja teknologi yang kita miliki ataupun proses-proses yang kita penuhi ya. Tentu proses dan juga teknologi ini akan mendukung ya supaya human factor menjadi lebih tinggi. Jadi ini dilihat sebagai segitiga sama kaki ya. Kemudian untuk memahaminya, tentu kita harus tahu juga ya thread-thread apa aja yang ada, dan kemudian kita berusaha untuk memilah-milah ataupun mempersiapkan ya strategi-strategi untuk melawan ya, atau mengcounter attack beberapa threat tersebut. Kemudian kesiapan itu bisa diwujudkan dengan ya tentu perencanaan yang matang ya terkait dengan respon-respon kalau insiden terjadi. Dan ini sebenarnya tidak mesti dilakukan tiap hari ya, atau tiap minggu atau tiap bulan, tetapi bisa dilakukan dalam quarter ya, misalnya 4 bulan sekali gitu, untuk refresh ya, ataupun untuk penguatan dan optimalisasi. Kemudian proteksi terkait dengan threat, kemudian recovery dan peningkatan agility dan juga adaptabilitas. Lalu kemudian kita susun dalam bentuk roadmap, kemudian kita pastikan ya roadmap itu terdukung oleh skill-skill yang kita miliki, kemudian kita tentukan ya
part ya atau poin-poin kelemahan ya. Ini bisa dilakukan yang paling sederhana ya dengan VAPT misalnya, vulnerability assessment, penetration testing. Kemudian disinilah kita bicara ya terkait erat dengan konsep pertama ya dalam future cybersecurity, di mana security itu sebagai seal ya. Kemudian selanjutnya security harus ada space-nya, di mana policy dan prinsip terkait erat, kapabilitas dan kultur juga terkait erat. Kalau yang sebelumnya kan awareness tadi ya, awareness dikembangkan, tapi awareness harus didukung juga oleh manajemen. Sementara manajemen akan mendukung proteksi, proteksi akan mendukung jaminan ya yang memperkuat kepercayaan diri, dan nanti balik lagi ya ke awareness itu sendiri. Jadi saling terkait. Setelah itu baru kita akan memiliki kemampuan ya untuk menyerang balik ya, SWOT. Di sini ada 2 essential stage yang kita coba kembangkan, yaitu kesiapan dan juga kemampuan recovery. Ini metrik yang kita kembangkan ya untuk security SP, security SIL, dan juga security SWOT. Dan ini beberapa aksi-aksi ya yang bisa kita lakukan untuk maintain ya, seperti digital, ya seperti misalnya sharing information, ya, activism dan advokasi, atau menggunakan security tools. Ini beberapa standar security untuk small medium enterprise ya. Ini terutamanya ya ISO 9000 ya, ISO 13335, COVID dan seterusnya. Oke, pendekatan pragmatiknya ya aspek yang pertama pasti inspeksi ya. Inspeksi harus dilakukan terkait dengan kondisi atau lingkungan kita, kemudian kira-kira proteksi apa nih yang bisa kita gunakan, kemampuan personel ya, skill mereka, kemudian kondisi fisik yang ada, kemudian prosedur yang dimiliki dan teknologi yang kita punya. Kemudian kemampuan untuk mendeteksi, bisa nggak dideteksi? Ya, ini tentu dilakukan simulasi ya, dilakukan percobaan ya untuk melihat kemampuannya. Kadang-kadang ketika kita sudah install ya sistem baik hardware atau software dan juga personel, tapi kita tidak coba lakukan simulasi ya, dan ini tentu membuat proses bisa saja terjadi gap ya. Ya contoh misalnya kita udah punya nih satpam misalnya yang berjaga-jaga, yang melakukan proses patroli, tapi kita tidak coba gitu misalnya dengan insiden-insiden simulasi-simulasi insiden ya, sehingga proses koordinasi antar sesama personel atau satpam tersebut bagaimana, kita harus melihat kan apakah mereka berkoordinasi dengan baik atau tidak. Harusnya ada percobaan tersebut. Sama juga kasusnya kita punya nih intrusion detection system, tapi pernah nggak kita coba misalnya melakukan penetration testing gitu. Nah, bagaimana nanti security technician bisa merespon hal tersebut. Jadi harus dicoba ya, dilihat ya proses koordinasinya. Ya misalnya seperti pemadam kebakaran lah, damkar ya, atau kalau di Malaysia kita bilang bomba ya. Nah di situ ada simulasinya gitu. Jadi ketika terjadi kebakaran, bagaimana nih prosesnya ya, sirinenya, alarmnya, terus kemudian jalur evakuasinya, terus dalam proses tersebut memakan waktu berapa lama ya. Jadi latihan-latihan ini membuat jadi lebih bagus ya, dan bahkan ya tanpa sadar ya akan menjadi habits itu kalau sudah pada tahap-tahap yang baik. Kemudian reaksi dan yang terakhir adalah refleksi. Nah, tentu nanti bisa juga melibatkan beberapa third party ya untuk mendukung atau mensupport strategi yang kita lakukan. Dan ini ada beberapa levelnya ya. Seperti misalnya pada level 1 ya ini hanya install antivirus saja ya sebagai tools. Nah, kalau di level 2 itu nanti server dilakukan ya beberapa pengecekan terkait dengan unused service atau unused portnya ya, supaya lebih mudah untuk monitoringnya, jadi tidak dibuka semuanya. Kemudian dikonfigur ya aktif service-nya. Level 3 ini biasanya dikonfigur loggingnya supaya terekam ya segala kegiatan baik secara internal ataupun yang dari eksternal. Ini juga beberapa tindakan ya, cek sistem status, Windows Update itu level 1, tapi kalau level 2 harus ada pengecekan-pengecekan terkait erat dengan ya kebutuhan gitu.
Jadi bukan hanya sekedar apa yang kita inginkan ya, supaya bagus dan lain sebagainya. Tapi kita lihat nih kebutuhan kita sejauh mana dan itu yang kita aktifkan. Sehingga nanti ada proses disable untuk layanan-layanan yang mungkin tidak terlalu penting ya. Kemudian intinya sih kebutuhan-kebutuhan keamanan itu harus diadres ya pada 4 level. Yang pertama ya level organisasi, kemudian level proses ya, atau prosedur, kemudian informasinya juga harus kita kategorisasi atau kita handle dengan baik ya. Misalnya informasi yang penting, informasi yang sensitif, informasi yang rahasia, itu harus dibedakan ya, karena perlakuannya juga pasti beda ya. Sensitif itu bagi sebagian orang ya itu bisa berbahaya ya kalau ketahuan atau leak. Sementara kalau rahasia mungkin terkait erat dengan tugas ya. Terus kemudian yang penting itu mungkin sifatnya hanya apa antar atasan dan bawahan dan seterusnya. Jadi ada perlakuan-perlakuan yang berbeda ya. Jadi jangan disamakan semua itu sebagai informasi yang misalnya tidak boleh diakses ya. Jadi hanya menggunakan konsep privilege ya. Nah, tentu tidak bisa seperti itu ya, karena walaupun mungkin bisa lebih banyak ya. Jadi tergantung dengan tagnya. Jadi tag merah untuk apa sensitif, tag hijau misalnya untuk apa, untuk secret. Nah ini perlakuannya harus beda ya, tidak hanya berdasarkan privilege, tapi juga misalnya berdasarkan apa jabatan ya, position, bisa juga berdasarkan misalnya senioritas ya, juga bisa berdasarkan mungkin unit atau divisi dan seterusnya. Jadi harus ada kebijakan terkait dengan hal tersebut dan juga pastinya teknikal. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Lubis yang telah menyampaikan materi yang sangat menarik. Baik, selanjutnya kita langsung saja masuk ke sesi Q&A. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand ataupun langsung mengirimkan pertanyaan di kolom chat. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman ataupun peserta sekalian? Oke, baik. Ada pertanyaan dari Muhammad Hafiz Rizky kepada Bapak Fadi Rozi Hendrawan. Izin bertanya terkait isu pengembangan yang sempat dibahas pada bagian isu misfit produk. Bagaimana caranya agar isu ini teratasi agar fase pengembangan oleh tim tidak terganggu? Kepada Bapak Fadi Rozi Hendrawan, silakan untuk menjawab, Pak. Oke, isu pengembangan yang sempat dibahas pada bagian isu misfit product, bagaimana cara agar isu ini teratasi dengan agar fase pengembangan oleh tim tidak terganggu. Oke, biasanya kalau fase misfit product ini dia berkaitan dengan juga terkaitan dengan miskomunikasi ya. Jadi kan kalau misfit product itu kan dia kayak produk itu tuh tidak sesuai ya dengan apa apa rencana awal gitu ya yang tidak dikembangkan ya, sehingga hal itu pun bisa memberikan eh, kelemahan ya terkait tentang pengembangan itu. Nah, jadi caranya ketika pengembangan itu tidak terganggu, jadi kita bisa eh, itu masuk kepada fasenya PMC. Kalau masuk fase ke project management itu dia masuk pada resource. Jadi masing-masing fase itu tuh ada fase planning, analitik, terus ada implementation dan monitoring. Sehingga dia bisa me-align ya kepada sistem bisnis yang sudah direncanakan, masuk juga kepada sistem apa ya menyelaraskan dalam segi resource-nya gitu ya, sehingga tidak terjadi misfit ya terhadap pengembangan sistem. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak
Fadil Rozi Hendrawan yang telah menjawab pertanyaan dari Muhammad Hafid Rizky. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Oke, selanjutnya kepada teman-teman atau rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, baik. Ada pertanyaan dari Muhammad Kasim. Izin bertanya kepada Bapak Fadil Rozi Hendrawan, apakah ada keterkaitan software testing dengan SDLC dan pengembangan sistem informasi? Silakan Pak untuk menjawab, Pak. Oke, keterkaitan software testing ya pada SDLC. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tuh bahwa ada namanya fase implementation. Ini mana fase implementation ini mencakup kepada develop pengembangan sama fase testing. Jadi ketika kita menjelaskan ya terkait tentang fungsi-fungsi dalam sebuah sistem informasi itu pasti ada namanya eh, pengembangan itu pasti masuk pada fase implement apa testing ya supaya eh, itu tuh pasti berkaitan ya dengan kebutuhan dalam sebuah pengembangan user dan juga apa yang sedang dikembangkan. Jadi memang software testing itu tujuannya memberikan memberikan apa ya feedback ya terkait dengan pengembangan sistem. Jadi memang fase testing ini adalah satu fase yang sangat utama ya dari beberapa metodologi tadi. Jadi kan kita ada menjelaskan metodologi agile, terus ada metodologinya waterfall, structure model dan juga ada metodologi dari masing-masing jadi LAD dan lain-lain. Nah, itu pasti ada fase-fase testing. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Fadil Rozi Hendrawan yang telah menjawab pertanyaan dari teman Muhammad Kasim. Oke, selanjutnya apakah masih ada pertanyaan dari rekan-rekan semuanya? Oke, baik. Ada pertanyaan dari Verif. Apakah fase testing juga mempertimbangkan mengenai keamanan informasi? Ya, betul. Fase testing pasti juga berkaitan ya dengan perkembangan keamanan informasi. Karena memang kita lihat dalam konteks tadi kan ada namanya data manajemen tadi itu data manajemen diagram. Nah, itu juga kita memberitahu ya bahwa satu data dengan data lain itu dia berinteraksi dengan data apa aja gitu. Jadi tidak asal data itu berinteraksi dengan maksudnya tuh kayak bisa disebar kemana-mana lah gitu. Jadi hanya otorisasi tertentu ya atau otorisasi tertentu yang bisa mengakses data-data tersebut gitu supaya tujuannya bisa memberikan batasan-batasan terkait tentang pengelolaan data yang ada dalam sebuah sistem. Makanya tadi tujuannya analisis perancangan informasi itu dia kita memvisualisasikan model sistem dengan bentuk diagram gitu. Jadi pasti mempertimbangkan dalam keamanan sistem informasi. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Oke, baik. Ada yang resen yaitu Fadil ini Fadil Muhammad kepada Bapak Fadil Muhammad silakan untuk menyampaikan pertanyaan. Bapak terdengar? Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Salam. Bertanya kepada Pak Putri, yang dimana ini tuh berdasarkan studi case di mana perusahaan kita itu sedang mengembangkan software internal yaitu ERP. Di software ERP ini kita membagi setiap itunya beberapa submodul. Pertanyaan saya sendiri, di sini tuh saya hanya kita hanya memiliki tim
kecil, di mana itu cuma berisi 4 orang. Nah, mungkin pertanyaan saya yaitu metodologi apa, pengembangan apa sih yang bagusnya digunakan dalam tim kecil ini untuk membangun sistem ERP. Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Silakan Pak untuk dijawab, Pak. Oh, ada tadi ya. Apa tadi kurang dengar? Boleh di ini refresh lagi. Saya kira semuanya terpesona sama Roji ya. Jadi saya nggak dikasih pertanyaannya. Tadi baru Tadi dengerin anak saya. tadi suara dari Bapak Fadil Muhammad Akbar agak putus-putus. Mungkin bisa diulangi lagi, Pak, pertanyaannya, Pak. Oh, ini tuh pertanyaannya buat Pak Fadil, Pak. Oh kan benar Oh, kan? buat saya. Oh iya, baik, Egi baik, salah baik. Egi kan? Ini Iya, semua. iya. Silakan silakan. Jadi gini, Pak. Kita tuh sekarang sedang mengerjakan proyek internal gitu, di perusahaan sendiri. Nah, yang di mana proyek ini itu em, sedang membangun ERP, di mana tim kita sendiri itu cuman ada 4 orang lah totalnya. Nah, kita tuh semuanya ya super tim lah, semuanya dikerjain. Nah, mungkin saya ingin menanyakan tentang metodologi pengembangan yang paling baik dengan tim yang cuman seadanya. Nah, itu sih pertanyaan sebelumnya. Oke, timnya 4 orang ya. Kembali lagi, Mas Fadil, ini kondisinya web yang dikembangkan itu rumit atau tidak? Biasanya ERP ya. Tadi ERP ya penjelasannya ya. Ya, betul, Mas. ERP agak rumit ya. Pakai apa ERP-nya? SAP kah atau pakai apa? Kebetulan kita membangun Udo, ERP-nya web app, web app. ya, menggunakan framework JavaScript dan PHP. Nah, terus orangnya itu 4 orang tuh kerjain semua atau ada pembagian FE, BE. Kebetulan untuk keseluruhannya itu mengerjakan semua dari BRD, FSD, sampai analisis sistemnya, semuanya mengerjakan bareng gitu. Oke, ini saya izin screen lagi ya. Nah, mungkin kita view sedikit aja. Sebenarnya tadi kan saya sudah menjelaskan ya, terkait beberapa metodologi. Nah, terkait metodologi yang mungkin memang membutuhkan waktu yang banyak gitu ya, dan kompleks, itu kita bisa menggunakan parallel development. Jadi, ada beberapa orang yang dibagi dari beberapa sub-sub project. Misalkan, ini masuk kepada planning, terus analisis. Nah, ini udah gap gitu ya, udah oke gitu, tidak akan diubah-ubah lagi dalam fase planning dan analisis. Nah, nanti pada fase desain, ini dibagi menjadi beberapa sub-project gitu. Tujuannya supaya apa? Supaya meringankan gitu ya dari masing-masing tas-tas yang sudah dibagikan gitu. Jadi misalkan design and implementation. Jadi dia fokus kepada misalkan masuk kepada login doang atau di sini dia masuk kepada fase development di sisi apa gitu SAP. Ada yang satu lagi delivernya itu gimana. Nah, ini nanti ini muter aja nih dalam satu sub-sub proyek masing-masing. Misalnya design, implementation. Oke, ada bug, balik lagi ke desain, terus develop, ada implementation lagi. Oke, ada perubahan, balik lagi. Nah, sampai di mana masing-masing subproject ini itu udah masing-masing oke. Baru dia masuk kepada fase integration, yaitu penggabungan antara masing-masing subproject ini gitu. Nah, gitu ya. Jadi dia membagi dan fase lamanya sih sebenarnya kelemahannya itu di bagian integration karena setiap orang pasti memiliki stylenya masing-masing kan. Jadi gimana kita menyamakan persepsi tas-tas apa persepsi style-style ya yang dari berbagai orang itu masing-masing. Nah, itu ketika kita membutuhkan memang apa persingkat waktu ya dalam sebuah proses pengembangan. Nah, terus ada juga misalkan kita bisa menggunakan beberapa versi. Ini phase development base. Nah, ini di mana kita masuk ke versi pertama.
ya kayak beta 1, beta 2, beta 3. Ini bisa juga masuk fase itu. Tapi ini pasti membutuhkan waktu yang panjang ya. Tapi sisi baiknya kita dapat feedback tuh dari ketika sistem versi 1, feedbacknya apa yang kurang, nanti diperbaiki lagi sistem versi 2, baru versi 3 bisa. Dan juga kalaupun memang mau buat yang lebih singkat gitu ya, itu bisa pakai extreme programming methodology, di mana di sini dia desain, terus coding, terus refactor lagi, muter aja di dalam sini, testing, terus dia planning lagi di dalam sini dan lain-lain. Nah ini mungkin keadaan sekarang ya yang dari Mas Fadil alami gitu ya. Jadi di mana fokusnya itu dari masing-masing tim itu dia dicampur ya dalam proses pengembangannya. Jadi digabungin semua. Masuk planning, desain, coding, refactor lagi, testing, ada bug, pair programming lagi, terus sudah selesai masuk ke planning dan lain-lain. Baru masuk ke acceptance test, di mana baru product increment-nya. Nah, tapi kalau kayak Scrum ini kayak tidak relevan karena orangnya tidak cukup ya, mungkin terbatas orangnya. Mungkin saya merekomendasikan ketika dia membutuhkan waktu yang lumayan ringkas itu pakai extreme programming, dan juga ketika butuh waktu yang mungkin memang agak lama bisa atau membutuhkan feedback itu bisa past development base, dan juga ketika dia membutuhkan apa ya, masing-masing fokus ya. Jadi mana di sini tadi ya agak rumit, itu bisa dibagi ya menggunakan parallel development methodology. Mungkin itu ya Mas Fadil ya. Oke, baik. Terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Fadil Muhammad Akbar. Oke, baik. Selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya itu adalah pertanyaan dari Rifki Hasibuan. Izin bertanya kepada Profesor Muharman, bagaimana cara menyelaraskan security awareness level pada organisasi antara divisi IT dan non-IT yang kurang familiar dengan keamanan sistem informasi. Silakan kepada Bapak Muhammad Lubis untuk menjawab. Ada juga pertanyaan rupanya ya. Oke. Ini berarti pesona Roji kurang nih ke Hasibuan nih ya. Eh, Benarnya sih kalau kita lihat ya beberapa praktek terbaik sebenarnya ada dilakukan ya. Kebanyakan sih perusahaan itu meningkatkan kultur terlebih dahulu ya. Jadi awareness sudah ditingkatkan, baru kemudian mereka ke kultur. Nah, gimana kultur bisa dibentuk? Misalnya nanti ada proses apa ya, misalnya membuat model share responsibilitas gitu ya. Jadi responsibilitas yang ditanggung bersama ya, di mana nanti ada champion ya di masing-masing divisi atau di masing-masing unit yang nanti dia bertanggung jawab bukan saja memonitor tapi juga memastikan ya budaya keamanan itu berjalan dengan baik. Nah, budaya keamanan ini gimana implementasinya ya seperti sederhananya mengganti password secara berkala ya, kemudian tidak sembarangan melakukan attachment kepada perangkat-perangkat komputer ya yang ada di kantor ya, atau misalnya memisahkan ya segregation of duties terkait dengan pekerjaan ya. Jadi misalnya pekerjaan pribadi ya dilakukan di rumah gitu, tidak boleh di kantor gitu. Dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang mungkin kelihatan remeh-temeh tapi kalau kita mau cermati itulah yang sebenarnya mengeksploit ya keamanan itu sendiri ya, atau insiden terjadi karena hal tersebut. Ya contoh misalnya dalam kasus dulu ya salah satu bank pemerintah itu gara-gara ada yang tanpa sengaja mencolok USB-nya dan USB-nya itu udah terkena virus gitu sehingga dari situ masuk ya trojan atau vektor yang kemudian itu dijadikan sebagai namanya tameng ya ataupun penunjuk arah ya sehingga akhirnya bisa dikunci ya beberapa dokumen-dokumen kemudian dipetakan jaringan yang ada di sana dan pada saatnya akhirnya terkena ransomware ya, diinstal ransomware melalui backdoor tersebut, ya, melalui celah tersebut. Nah ini yang harus dicermati ya. Mungkin analoginya kayak gini lah ya. Misalnya kalian punya rumah ya megah gitu, atau Rifki nih, saya doain ya. Apalagi di Singapura kan mulai pematian tuh ya, ruko-ruko kan, ruko-ruko makanan ya, karena biaya tinggi. Nah akhirnya
si Rifki duitnya banyak ya beli ruko-ruko tuh ya untuk menggantikan kuliner di sana ya. Nah, anggaplah pertahanannya mantep ya, sapam di mana-mana, anjing di mana-mana, CCTV dan seterusnya. Nah, tentu hacker kalau nyerang langsung ya bunuh diri kan, langsung ketahuan kan. Nah, mindset hacker itu nggak kayak gitu ya. Mereka kalau ya mungkin ada lah motivasi tertantang dan sebagainya. Tapi secara normal biasanya hacker atau penjahat tidak akan menyerang frontal ya langsung dari gerbang depan. Yang dilakukannya apa? Nah, salah satu celah keamanan ya, yang biasa sering dilakukan adalah dengan misalnya memacari tukang beres-beres ya atau cleaning service di ruko tersebut atau di bangunan tersebut. Ya kan? Pasti sering dengar berita-berita ini ya. Dulu aja pernah ada salah satu kasus ya, video porno dari majikan. Nah, itu yang rekam itu siapa? Yang rekam adalah pembantu. Nah, dari situ mereka nyerang ya. Mereka mungkin tawarin inilah itulah kepada pembantu dan pembantu kemudian terlena ya atau tertipu dan dari situlah mereka bisa membobol. Jadi celah-celah itu yang harus diperhatikan ya. Dan begitu juga sama dalam kasus jaringan kita ya. Seringkali melalui staff-staff yang mungkin lemah, yang mungkin tidak aware ya akan konsekuensi yang ditanggungnya kalau dia memasukkan ya perangkat-perangkat yang bukan secara normal ada di di jaringan tersebut ya. Jadi itu yang bisa dilakukan. Walaupun sebenarnya banyak ya yang bisa dilakukan ya, seperti ada beberapa latihan tadi juga sudah saya sebutkan ya, seperti misalnya melakukan simulation phishing ya. Jadi kalau dikirim misalnya dengan dalam kasus ya execute atau beberapa format-format seperti surat undangan di chatting, dilakukan aja. Siapa yang menekannya nanti ditandai ya, disampaikan bahwa tindakannya harus hati-hati ya atau jangan cepat. Dan itu bisa dilatih ya. Dapat telepon yang tidak ada namanya ya, nggak usah diambil, atau misalnya menginstal get contact untuk mendapatkan informasi ya. Karena sekarang phishing itu udah termasuk tindakan yang normal dilakukan ya. Jadi hampir tiap 3 hari sekali, bahkan mungkin sekarang udah lebih ya, sehari sekali itu semua manusia di muka bumi ini dapat phishing gitu. Bayangkan mengerikannya phishing gitu ya. Udah udah triliunan gitu ya, email-email, WA ya, SMS yang kita terima ya yang terkait dengan phishing. Yang ini sebenarnya memanfaatkan celah kelengahan kita ya, dengan cepat mengklik ya, misalnya kayak surat undangan dari Egi, wah itu kawan-kawan Egi itu langsung semangat itu ngeklik ya, padahal bisa jadi itu ada phishingnya. Nah itu yang harus dicermati ya, dilatih lah. Karena saya juga maksudnya jangan anggap enteng ya, saya juga pernah hampir terjebak gitu. Jadi waktu lagi heboh-hebohnya mama minta pulsa, ya kebetulan lagi berantem aja sama mama kan, sama ibu saya. Jadi ketika mama saya minta duit, saya kira ini cara baikan model dia gitu. Hampir aja saya kirim duit ya kan. Tapi waktu itu ya sekalian aja lah telepon, saya mikir ya kan, waktu saya telepon habis itu saya tanya, mama ada minta pulsa? Apa ya aku minta pulsa sama kau, kata mama. Nah, jadi di situ akhirnya bisa terkonfirmasi. Dan beberapa orang terkena kayak gitu lagi bermasalah atau memang lagi rindu dan lain sebagainya. Jadi memanfaatkan emosi kita, dan memang manusia itu kan fragile ya, tentu kita punya kelemahan-kelemahan sehingga tindakan-tindakan preventif harus dilakukan ya. Contoh kayak sekarang aja hampir semua telepon ya, kalau tidak ada namanya itu nggak pernah saya angkat gitu, entah dari siapapun gitu. Makanya akhirnya muncul kebiasaan baru ya, biasanya kita WA dulu, Pak saya mau nelpon, nah, sehingga kita tahu ini siapa gitu. Itu beberapa hal yang tercipta ya. Mungkin selain itu bisa juga dari konsep gamification ya, atau micro learning, atau reward system dan lain sebagainya. Jadi ada banyak lah, tergantung kebutuhan atau tergantung konsep apa nih yang mau dibuat di perusahaan dah. Dan itu memang hal yang wajar ya, terjadi gap antara satu dengan lainnya. Dan balik lagi ya, keamanan itu bukan hanya urusan personel-personel saja ya yang relevan, tapi juga urusan semua gitu. Ya, ini ibaratnya naik kapal ya. Nakoda, terus staf-staf kapal itu memang punya peran penting ya. Tapi kalau ternyata ada satu penumpang yang kurang ajar ya, yang bawa bom, yang misalnya nyolok-nyoloki, ngancurin dinding dan sebagainya, ya semua terancam gitu. Jadi semuanya itu harus sadar ya,
atau harus saling mengingatkan gitu, saling melihat, saling memonitor. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Lubis yang telah menjawab pertanyaan dari Rifki Hasibuan. Oke, selanjutnya apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman dan rekan-rekan semuanya? Izin Pak bertanya eh, buat Profesor Muharman. Izin Oke, Pak. silakan Bapak Agus Sugianto. Iya, kalau tadi dapat apa ya ini dari Bapak kan ya, insight dari Bapak dan mungkin juga kita tahu ya Pak selama ini kita alami gitu ya di banyak apa namanya hal gitu. Ini kan paling sering itu sebenarnya kan kalau kita bicara adalah human error ya Pak, human error atau faktor manusia lah berkaitan dengan keamanan itu celah terbesarnya di sana ya Pak. Karena ya mungkin segala hal saya rasa juga apalagi kalau kita bicara di perusahaan-perusahaan besar ya kayak perbankan dan lain sebagainya mungkin mereka juga sebenarnya secara SOP, secara apa ya pelatihan dan lain sebagainya itu sudah dilakukan seharusnya gitu Pak ya. Nah, tetapi kan kita tahu sendiri ini masih banyak saja kejadian gitu Pak. Nah, saya ingin mungkin bertanya atau mungkin mendapat pencerahan lebih jauh ya Pak. Kira-kira ada tidak Pak cara agar mungkin potensi human error gitu ya itu bisa kita apa ya kita kendalikan secara sistem gitu ya atau secara teknologi gitu Pak. Jadi tidak melulu kita apa ya mungkin bergantung dengan apa ya ada satu satu celah sistem yang kita bisa tutupi lah intinya seperti itu Pak. Mungkin itu Pak yang saya apa butuh pencerahan lah dari Pak Muharman. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih ya Gus ya. Ini juga nih sama ya, nggak terpengaruh pesona Rozi nih ya. Nanti udah berkurang Rozi, pengaruhmu Rozi. Oke, Iya, Pak. memang ini patut disayangkan ya. Dulu waktu saya belajar ya, itu angkanya sebenarnya 80% gitu. Jadi human factor atau human error itu 80% ya yang menyebabkan security incident. Tapi yang terbaru saya cek ya, tahun 2025 itu 95%. Ini kan mengerikan ya. Jadi itulah salah satu trade off ya sebenarnya ketika teknologi makin makin mature ya, makin secure ya, makin bagus gitu. Terus kemudian prosedur-prosedur juga makin rigid sekarang ya. Hampir semua ini kayaknya semua admin ya atau teknisi itu pasti akan mengupdate ya ketika ada page ya, ada apa namanya yang baru ya. Nah, sehingga akibatnya di satu sisi kuat ya. Maksud saya tadi ya bangunannya jadi megah, ya keamanan jadi bertambah, CCTV ada di mana-mana, tapi manusianya sendiri akhirnya jadi lengah gitu, atau jadi lalai, atau jadi ceroboh gitu. Nah ini yang kalau menurut kita seringkali tidak tidak proporsional lah gitu strategi-strategi terkait dengan pengamanan itu sendiri. Jadi hanya fokus kepada materialnya, ya lupa manusia atau hanya fokus kepada teknologinya sehingga lupa kepada manusia. Padahal manusia yang mau diamankan gitu. Harusnya manusianya juga ikut serta gitu berpartisipasi. Gitu. Nah contoh misalnya tadi cerita tentang pelatihan. Nah kadang-kadang yang membuat pelatihan itu tidak make sense itu contoh lah misalnya Pak Agus misalnya bukan security teknisi di sana lah gitu atau bukan security personel tapi diajari mindset of crime gitu ya buat apa gitu itu kan nambahin kerjaan kita gitu. Ya kan sering itu terjadi tuh akibatnya apa akibatnya ketika ada pelatihan-pelatihan atau training tersebut jadi males gitu waduh ini harus ada ujiannya harus ini lagi kan. Sehingga cenderung performa jadi menurun gitu karena dipaksa untuk belajar sesuatu yang bisa jadi bukan bagian kerjaannya gitu jadi tidak terintegrasi tidak sinergitas gitu walaupun kita sama-sama tahu bukan tanggung jawab tim IT aja tapi ya harus ada levelnya dong gitu. Nah contoh misalnya salah satu perusahaan sertifikasi ya itu bagus ya isi konsil dia tuh ngebagi-ngebagi ya untuk materi-materinya. Contoh biasanya yang bukan security personnel mereka tuh ngambil sertifikasi seperti CSCU ya. Nah, di sini sekedar awareness saja gitu.
Jadi bagaimana menggunakan laptop dengan baik, bagaimana menggunakan perangkat-perangkat attachable dengan baik, ya, internet. Ya, jadi fondasi-fondasi atau ilmu-ilmu dasar saja, sehingga dia berhati-hati. Contoh misalnya kita rutin menghapus histori kita ya di di browser misalnya. Kemudian kita rutin misalnya taruh password di locker biar lebih aman, tidak hanya ada di browser dan lain sebagainya. Itu kan beberapa hal-hal yang kalau menurut saya mungkin kadang di-neglect tapi penting gitu. Atau contoh misalnya mengaktifkan fitur disable ya untuk keyboard ketika kita misalnya keluar ya, atau kita lagi makan ya, atau tidak menggunakan laptop. Nah, itu kan beberapa fitur-fitur itu ada sebenarnya di laptop. Sehingga orang ketika punya akses dia nggak bisa menggunakan keyboard ataupun mouse ya, atau misalnya menonaktifkan webcam ya dan lain sebagainya ya. Jadi ketika tidak diakses kita kita disable ya. Jadi walaupun nanti komputer kita terakses, tapi fitur-fitur itu nggak bisa dimanfaatkan sama hacker. Ini salah satu hal-hal yang bisa kita lakukan gitu, seminimal aktivitas, tapi malah harusnya ya memberikan hal yang baik gitu. Jadi yang pertama itu ya, kultur itu bukan sekedar pelatihan, tapi terkait erat dengan bisa membangun budaya keamanan di mana setiap orang harus merasa bahwa keamanan itu bagian dari kerjaannya. Dan tentunya pelatihan-pelatihan, workshop dan sebagainya kita sesuaikan dengan pekerjaan gitu. Jadi dia integral gitu. Ya, ketika ngebahas ini ada keamanan, kita ngebahas ini ada keamanan dan seterusnya gitu. Dan ini bisa diperkuat dengan poster ya, hal-hal yang remeh-temeh lah, komunikasi rutin atau micro learning ya. Tiap misalnya di setiap perusahaan itu ada check in check out. Di check innya ya cerita aja tentang micro learning ini gitu. Atau mungkin dilakukan mingguan aja gitu ya, setiap Jumat misalnya. Jadi sekalian Jumat berbagi kan jadi semangat orang kan sambil makan-makan dan lain sebagainya. Jadi ngebangun itu memang perlu strategi gitu, dan ini bukan hanya pekerjaan security personel ya atau unit IT misalnya, tapi juga harus terkait dengan SDM dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga pakai prinsip zero trust ya untuk mengurangi dampak kesalahan. Tadi udah saya sampaikan misalnya ya tadi tidak mengangkat telepon kalau misalnya tidak mengangkat telepon apapun itu ya kalau bukan dari anggota kantor ya pada jam kerja, itu kan bisa kan memitigasi atau mengurangi kesalahan gitu. Atau tidak mengangkat telepon yang bukan di list kontak kita ya. Jadi kita hanya mengangkat telepon dari orang di luar misalnya ketika waktu liburan dan lain sebagainya. Atau tadi yang saya sampaikan dia harus ngirim dulu lewat WA atau lewat perangkat-perangkat lainnya ya untuk memberitahukan bahwa sedang ditelepon. Gitu. Jadi setiap akses itu kita validasi gitu. Setiap akses kita pastikan ada batasan-batasannya gitu. Karena memang nggak bisa dinafikan semua orang atau karyawan itu bisa melakukan kesalahan gitu. Ya makanya jangan bikin kesalahannya itu terjadi di kantor, ya bikin kesalahannya itu terjadi di luar itu. Dan kalau kita mau lihat ya rata-rata para penjahat-penjahat itu juga punya jam kerja kan gitu ya. Mereka layaknya manusia juga. Jadi jarang mereka nyerang kita itu di hari Sabtu atau Minggu gitu. Coba perhatikan, coba sekali-sekali kalian cek ya, sering nerima telepon itu di jam kerja atau di jam tidak kerja gitu. Pasti yang tidak kerja, yang jam kerja kan. Kalau udah malam, mereka juga ngapain mau ngibulin kita. Karena mereka berpura-pura layaknya pekerja gitu, sehingga mereka menelpon kita atau mengirim informasi-informasi kepada kita itu di luar jam kerja. Nah, di dalam jam kerja. Nah, ketika di luar jam kerja, biasanya kita kan lebih rileks, lebih tenang, ya kan, tidak terburu-buru dan seterusnya. Nah, mungkin kita mengecek email tadi ya seminggu sekali pada saat di luar jam kerja gitu, sehingga jadi lebih tenang dan ini bisa mengurangi kesalahan-kesalahan. Jadi kita coba terapkan aja zero trust. Jadi semua orang tidak kita percayai gitu, unless ada certain kriteria yang membuat kita percaya ya, seperti ada nomornya dan sebagainya. Dan gitu juga bayangkan ya beberapa nomor telepon juga kadang bisa dihack kan, walaupun tidak bisa menjamin juga, tapi at least nggak gampang lah bagi kita ya, apalagi kalau budayanya itu udah tercipta ya zero trust, tentu proses validasi akan kita lakukan berulang kali ya. Seperti misalnya kirim-kirim WA ya, itu tidak mudah aja bagi kita untuk nge-forward gitu kalau misalnya tidak diminta langsung ya. Misalnya saya kirim ke Mas Agus nih ya,
tolong forwardkan. Nah, baru Mas Agus forward. Tapi kalau saya kirim ke Mas Agus, terus kemudian saya tidak mengatakan tolong forward, ya udah, Mas Agus diam aja gitu. Nah, itu kan prinsip-prinsip zero trust atau validasi yang yang kecil-kecil yang bisa kita lakukan. Terus apa lagi ya? Ya tadi segmentasi akses bisa kita terapkan ya, seperti list privilege ya, atau akses-akses administratif ya. Tapi ini memang kerja yang berat lah ya bagi security personel. Mereka memang harus bikin roadmap ya, mereka juga harus identifikasi ya kemampuan-kemampuan dari staf atau personel supaya lebih pas gitu dalam menetapkan responsibilitas, privilege, hak akses ya, jadi kontrol-kontrolnya bagaimana gitu. Dan otomatisasi juga sekarang udah begitu berkembang ya, apalagi dengan agentic AI, dan sebenarnya bisa menjadi bagian dari kebijakan perusahaan juga ya, atau institusi. Itu sih intinya sih, menerapkan kebijakan yang mudah dicerna, mudah dipahami, terus kemudian jelas ya tugasnya, dan kalau bisa sih SOP keamanannya tuh sederhana gitu, nggak berbelit-belit gitu. Ya contoh misalnya, walaupun kita melakukannya berbelit ya, contoh seperti ganti password itu kan ribet ya, capek lah gitu. Tapi kita buat aja secara lebih sederhana di SOP-nya, baru nanti kemudian dalam proses prakteknya ya kita force dia. Dan ini sempat saya ditanya juga ya, rata-rata kebijakan keamanan itu selalu ribet dan seterusnya. Ya saya bilangnya waktu itu seperti ini ya, dulu waktu kecil kita juga malas sholat kan, harus bangun pagi, harus ambil wudhu ya, wudhu pun harus dibasuh tangan, pergelangan tangan, cuci mulut dan seterusnya ya. Jadi panjang lah yang harus kita kerjakan. Tapi ketika kita udah rutin melakukan, ya kadang-kadang pas sholat pun nggak ingat kita udah sholat, saking saking terbiasanya ya. Jadi saya betul-betul khusyuk ya, sampai menyatu dengan alam. Roh kita nggak ada lagi ketika sholat. Nah begitu juga security gitu. Kalau kita udah terbiasa, udah rutin misalnya ganti password ya, dan itu menjadi kebijakan dari kampus, kayaknya nggak ada masalah gitu. Dan nanti tinggal diperbaiki aja gitu. Dulu juga di Telkom ini kita rutin ya, tapi kadang-kadang banyak staff-staff itu setelah ganti password dia balik lagi ke yang semula. Dan itu akhirnya jadi feedback ya bagi institusi yang kemudian membuat perubahan itu hanya bisa sekali. Jadi ketika kita udah ganti password, nggak ada lagi proses edit ya. Nah, itu salah satu inilah perbaruan-perbaruan. Tapi rutinitas itu harus dilakukan. Checklist kerja dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu Mas Agus. Siap, terima kasih Pak. Oke, baik. Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman ataupun rekan-rekan semuanya? Udah kayaknya ini Egi udah pada pusing nih yang kerja-kerja. Oke, baik. Mungkin sekian dulu untuk sesi Q&A pada sore hari ini. Terima kasih atas kerjasama dan partisipasi aktif dari rekan-rekan semuanya pada Tell You Siswa Walk edisi ke-24 pada sore hari ini. Dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber yang telah menyampaikan pemaparan materi yang sangat komprehensif dan mencerahkan. Terima kasih pula kepada seluruh peserta yang telah hadir dan mengikuti diskusi dengan antusias, baik yang mengikuti dari awal maupun bergabung di tengah sesi. Sekian dulu untuk Walk pada hari ini. Sampai jumpa pada kegiatan program studi Magister Sistem Informasi berikutnya yang tentunya tidak akan kalah menarik. Salam sehat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Assalamualaikum kasih Terima Pak warahmatullahi kasih, Prof. Muharman, Siap, Fris. Pak Terima kasih, Fandi Pak. Rozi, terima kasih. Prof. Muhammad. Terima kasih Pak Fandi. semuanya. Jadi ada absensinya nggak ya Mas? Eh, ada Pak, sebentar ya Pak untuk absensi.
Untuk untuk absensi sudah saya kirimkan melalui kolom chat Zoom. Terima kasih Mas. Oke Bapak, Ibu sekalian, mohon izin live ya Pak.